Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian daripada YSMO Islamic Learning dengan membahas buku Nawaqidul Islam di pertemuan kita, yaitu pertemuan yang kelima, insya Allah Ta'ala. Dan kami doakan bagi teman rekan-rekan sekalian yang mengikuti kajian melalui Zoom, yang mengikuti YSMO Islamic Learning ini agar selalu istiqomah sampai akhir, dan harap bersabar, dan kami mohon maaf selaku panitia atas keterlambatan dalam memulai kajian. Baik, tanpa berlama-lama, kepada guru kita Fadilatul Ustadz Muhammad Syahputra LC hafizahullahu taala, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam, kitab yang membicarakan tentang pembatal-pembatal keislaman, yang mana ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita mengetahuinya agar kita bisa selamat dari perkara tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan pahala yang besar, serta kita bisa meraih keutamaan dari menuntut ilmu ini seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, atau dengan makna yang lain adalah barang siapa yang menempuh satu usaha, satu cara untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Nawaqidul Islam, dan kita sampai pada pembatal Islam yang kelima. Qala al-muallif rahimahullah, al-khamisu, pembatal yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara ijma'an. Pembatal yang kelima adalah siapa yang membenci apapun dari yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meskipun dia mengerjakannya, maka dia adalah orang yang kafir. Ya, secara ijma', ya, disepakati oleh seluruh para ulama, orang yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu berupa ajarannya, maka orang tersebut telah terjatuh ke dalam kekufuran yang mengeluarkan dia dari keislamannya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-9. Wad dalilu qaulu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu disebabkan karena mereka, orang-orang kafir ini, mereka membenci apa yang Allah taala turunkan, yaitu berupa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbata a'malahum, maka Allah pun menghapus amal-amal mereka. Nah, dalam apa yang disampaikan oleh Syekh di sini, ada beberapa poin yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah berkenaan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah wahyu yang Allah taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu ini, kalau kita kelompokkan, maka kita mendapatkan dua kelompok besar berkenaan dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Yang pertama adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim, dan dia adalah wahyu yang paling utama. Dia adalah sumber yang pertama dari sumber-sumber Islam. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas bagi Al-Quranul Karim. Dan As-Sunnah ini termasuk juga bagian dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4 tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara dengan dasar hawa nafsunya. Dia berbicara berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran
surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Rasul itu datang kepada kalian ya dengan membawanya, maka ambillah. Dan apa saja yang berasal dari Rasul, bersumber dari Rasul, maka ambillah. Itu maksudnya adalah ajaran beliau dan sunnah beliau. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang Allah Ta'ala melarangnya, Rasul SAW melarangnya untuk kalian mengerjakannya, maka hendaklah kalian meninggalkannya. Jadi segala apa yang datang dari Rasul, maka inilah yang disebut dengan as-sunnah, dan dia adalah wahyu yang kedua dan sumber yang kedua dari sumber-sumber agama Islam. Ini adalah berkenaan dengan kalimat mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seseorang itu membenci sesuatu dari yang datang dari Rasul berupa Al-Qur'an atau As-Sunnah, ya, maka dia termasuk dari golongan orang-orang yang kafir. Kemudian ya, poin yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah di antara bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah dengan kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya, dan salah satu bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul itu adalah kita mencintai segala apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita mencintai apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, kita mencintai apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah-sunnah beliau. Ya, maka kita wajib untuk mencintainya. Nah, sebaliknya ya, bentuk kekufuran diantaranya adalah dengan seseorang membenci Allah dan Rasul-Nya. Ya, seperti apa bentuknya? Di antara bentuk kebencian seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya adalah membenci apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, ketika seseorang itu membenci ya, kepada Al-Quran, ya, membenci pada sunnah, berarti dia telah membenci Allah dan membenci Rasul. Karena Al-Quran dan sunnah adalah berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka ketika seseorang itu dia membenci apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia membenci Rasulullah. Kalau seseorang membenci Rasulullah, berarti dia membenci Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana seseorang itu ketika dia mencintai Rasulullah, mentaati Rasulullah, berarti pada asalnya dia juga mencintai Allah dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah-sunnahnya, ikutilah ajarannya. Ya, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah bagian daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika kita membenci ajaran Allah dan Rasul-Nya, berarti ya kita telah membenci Allah dan Rasul-Nya. Dan seseorang yang membenci Allah dan Rasul-Nya berarti dia adalah orang yang ya ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, termasuk dari golongan orang-orang kafir. Oleh karena itu ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan dalam kitab beliau Syarah Nawaqidul Islam, fa mahabbatullahi azza wa jalla wa mahabbatu ma anzalahu a'zamu anwa'il ibadah. Maka mencintai Allah azza wa jalla dan mencintai apa yang Allah taala turunkan, ini merupakan jenis ibadah yang paling agung. Kemudian juga mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Rasulullah ya itu sangat terikat dengan cinta kepada sunnah Rasulullah. Artinya kalau orang itu mengaku dirinya cinta sama Rasul, maka mestinya dia harus sama mencintai sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kecintaan kepada sesuatu itu membutuhkan bukti cinta kepadanya, yaitu dengan mengikuti apa yang dicintainya. Ya, ketika seseorang itu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, maka harus dibuktikan. Apa buktinya? Yaitu mencintai segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan fa mahabbatullahi wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam yaqtadiyani mahabbatu ma jaa'a 'anillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya tentu apa? Mengandung kecintaan kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya.
Ya, orang kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, mesti mencintai segala apa yang bersumber dari keduanya. Wa bughdhu syai'in mimma ja'anillah au ja'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtadi bughdullah jalla wa ala au bughdhur Rasul sallallahu alaihi wasallam fa hadza riddatun wa kufrun billahi azza wa jal. Dan sebaliknya kata Syekh, ya, dan seseorang yang membenci sesuatu dari apa yang datang dari Allah atau apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwa dia adalah benci kepada Allah atau benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu ini adalah bentuk riddah, ya, bentuk kemurtadan, perbuatan murtad, ya, wa kafara billah, dan bisa mengeluarkan dia dari agama Islam karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, fal wajib 'alal muslim, maka yang wajib atas seorang muslim adalah an yuhibba ma jaa'a 'anillah minal Qur'an wa yuhibba ma jaa'a 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam minas sunnah taba'an li mahabbatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib atas seorang muslim itu adalah dia mencintai apa yang datang dari Allah berupa Al-Qur'an dan mencintai apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sunnah, ya, sebagai bentuk mengikuti terhadap, ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatu hadzal din, dan mencintai agama ini. Fa in kariha syai'an min dzalika fa hadza dalilun ala adami imanihi. Maka sesungguhnya, ya, jika seseorang itu membenci sesuatu dari itu semuanya, maka ini adalah dalil, ya, ini adalah bukti petunjuk bahwasannya orang tersebut tidak memiliki iman, ya, ketiadaan iman pada dirinya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Syekh berkenaan dengan poin yang kedua, yaitu berkaitan dengan kufurnya orang yang membenci segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah serta berupa agama ini. Kemudian yang ketiga, terdapat kalimat pada pernyataan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam pembatal keislaman yang kelima adalah kalimat, ya, walau amila bihi, meskipun dia mengamalkannya. Ya, jadi seseorang yang membenci sesuatu dari apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berupa ajarannya, berupa Al-Quran, As-Sunnah, atau segala yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa agama ini. Walau amila bihi, meskipun dia mengamalkannya. Ya, semisal ada orang, dia itu, ya, benci kepada sholat, tapi dia tetap mengerjakannya. Ya. Dia benci kepada syariat, ya, tapi dia tetap menjalankan syariat tersebut. Ya, benci kepada puasa misalnya, ya, puasa Ramadan misalnya, tapi dia tetap menjalankannya. Nah, maka ini adalah bentuk kekufuran. Ya, adalah bentuk kekufuran. Nah, poin yang ketiga ini berkenaan dengan meskipun dia mengerjakannya, ini menunjukkan bahwa kebencian terhadap ajaran Rasul yang kemudian dia tidak ucapkan, ya, kebenciannya tersebut, atau dia tidak tampakkan secara zahir, artinya kebenciannya itu tersembunyi di dalam hatinya, maka inilah yang disebut dengan perbuatan nifak atau kufur nifak. Ya, nifak itu adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Itu makna daripada nifak. Nifak yang bersifat i'tiqadi, ya, nifak yang bersifat keyakinan. Nah, jadi kalau ada orang membenci Islam, membenci segala apa yang ada dari Islam, meskipun katakanlah secara zahirnya dia menampakkan diri sebagai seorang muslim, menjalankan kewajiban layaknya muslim yang lain, maka dia statusnya kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia termasuk dari golongan orang munafik. Dan orang munafik ini Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik, ya, orang-orang munafik ini yang menyembunyikan kekufuran mereka, menampakkan keislaman mereka di hadapan kaum muslimin, itu kelak di akhirat tempatnya adalah keraknya neraka, wala'iyadzubillah, ya, paling dasarnya neraka. Ya, karena bahayanya munafik ini lebih besar daripada orang kafir yang murni. Ya, orang kafir yang menampakkan kekufurannya. Ya, kalau orang kafir yang menampakkan kekufurannya jelas, kaum muslimin, ya, sangat jelas untuk bersikap.
Tapi kalau orang-orang kafir yang kemudian mereka menyembunyikan kekufuran mereka dalam hatinya, dan mereka menampakkan diri mereka sebagai orang-orang Islam, menjalankan kewajiban sebagaimana kaum muslimin yang lain, maka kaum muslimin yang lain bersikap sesuai dengan zahirnya. Sehingga hal ini tentu akan menyulitkan kaum muslimin dalam menghadapi bahaya yang muncul dari orang-orang munafik ini. Oleh karena itu orang munafik ini benar-benar apa? Disiksa oleh Allah SWT dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, adapun jika dia menampakkan kebenciannya, kebenciannya kepada Islam dia tampakkan, entah itu dengan perkataan atau perbuatan yang sifatnya terang-terangan menunjukkan kekufurannya kepada Islam, meskipun katakanlah dia melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajibannya seperti kaum muslimin, maka ini namanya kufur yang sifatnya zahir, kufur yang sifatnya terang-terangan. Dia bukan termasuk golongan orang munafik. Orang yang seperti ini seperti halnya keadaan orang-orang yang murtad, yang jelas-jelas keluar dari agamanya. Seperti misalnya tampak pada dirinya perkataan, misalnya dia mengatakan saya benci sekali dengan puasa Ramadan, misal gitu. Tapi saya tetap puasa demi untuk menghormati kaum muslimin. Atau saya benci sekali melakukan sholat, tapi saya tetap menjalankannya karena banyak masyarakat di sekitar saya orang-orang muslim yang menjalankan sholat, supaya saya juga dianggap seperti mereka, maka saya pun melakukan. Atau sebagai bentuk penghormatan saya saja kepada kaum muslimin, untuk sholat bersama mereka di masjid. Kalau seandainya saya tinggal di masyarakat yang banyak Nasraninya, maka saya akan datang ke gereja misalnya gitu. Intinya dia kemudian membenci apa yang berkaitan dengan Islam. Meskipun dia menampakkan dirinya sebagai muslim atau menampakkan pengamalannya terhadap syariat Islam, maka ini termasuk bentuk kufur yang zahir, yang tampak. Sehingga di sini ada poin penting yang harus kita perhatikan berkenaan dengan kekufuran yang disebabkan karena kebencian ini. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu wajib dibuktikan secara zahir maupun batin. Kalau hanya sekedar zahir saja tapi batinnya tidak beriman, maka ini bentuk kufur nifak. Tapi kalau dia menampakkan kebenciannya kepada Islam, kebenciannya kepada ajaran Nabi SAW secara zahir, berarti dia telah menjadi kufur secara zahir, atau dia melakukan kekufuran secara zahir, dia menjadi kafir secara zahir. Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa qauluhu, dan perkataan Syekh walau amila bihi, meskipun dia beramal atau mengamalkan apa yang dia benci dari agama Allah Subhanahu wa taala ini, atau apa yang dibawa oleh Nabi, ai fa innahu la yakunu mu'minan, maka sesungguhnya dia tidak menjadi seorang mukmin karena kebenciannya membuat dia tidak beriman. Fa innal munafiqina lamma kanu yubghiduna Allah wa rasuluhu, yubghiduna Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, wa kanu yubghiduna al-wahya al-munazzala wa la yuridunahu kama qala ta'ala wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Syekh mengatakan karena sesungguhnya orang-orang munafik ketika mereka membenci Allah dan Rasulnya, dan mereka membenci wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, dan mereka tidak menginginkan wahyu tersebut, menginginkan ajaran agama ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang mereka dalam surah An-Nisa ayat 61. Allah mengatakan wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka ta'alu, kemarilah kalian, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan, wa ila rasuli, dan kepada Rasul, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, engkau akan melihat orang-orang munafik itu benar-benar ingin menghalangimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar sangat ingin menghalangimu untuk menyampaikan apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa wahyu yang harus disampaikan kepada umat ini. Nah, Syekh mengatakan limadha yasuddun, mengapa mereka ini berusaha untuk menghalang-halangi dakwah? Li'annahum yubghiduna al-kitab wa sunnah, karena mereka membenci Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa in kanu ya'maluna bihi ma fi dhahir, meskipun mereka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah ini secara zahir.
Walakin yubghiduna dzalika biqulubihim, akan tetapi mereka membenci hal itu dengan hati mereka. Wa amalihim fil dhahir la yufidu syai'an, sedangkan amal mereka secara zahir itu tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Kenapa? Li'annahu taqiyatun wa junnatun, karena ia adalah sebagai bentuk kepura-puraan saja, sebagai bentuk perisai yang melindungi diri mereka dari sesuatu yang mereka takuti dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada mereka. Wa illa fahum fi qararati anfusihim yubghiduna al-Qur'an was sunnah. Namun mereka di dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, mereka membenci Al-Qur'an dan as-sunnah. Walihada, dan oleh karena inilah hakamallahu alaihim bikufrihim, Allah telah memutuskan atas mereka kekufuran mereka. Wa annahum fid darkil asfali minan nar, dan bahwasanya mereka kelak di kerak neraka yang paling bawah. Ma'annahum ya'maluna fid zahir bil kitabi was sunnah. Padahal mereka mengamalkan secara zahir Alkitab dan as-sunnah ini. Lakin lamma kanu yubghiduna dzalika fi qulubihim saru kuffaran asyaddal kufri wa adzabahum asyaddal adzab. Akan tetapi ketika mereka membenci hal itu, membenci Al-Qur'an dan As-Sunnah, membenci syariat dalam hati mereka, saru kuffaran, maka mereka menjadi orang-orang kafir yang kafirnya itu sangat besar sekali, sangat kuat sekali, sangat berbahaya, sangat parah gitu ya. Dan azab mereka adalah azab yang pedih pula, yang paling pedih pula. Fahum fid darkil asfal minan nar. Mereka kelak adalah di neraka yang paling bawah, yang paling dasar. Sedangkan neraka itu sifatnya darokat. Darokat itu artinya adalah derajatnya turun ke bawah. Semakin dia tinggi, semakin dia berada di permukaan, semakin ringan siksaannya. Tapi kalau semakin turun ke bawah, semakin berat siksaannya. Sedangkan orang munafik kelak di keraknya neraka paling bawah. Berarti menunjukkan bahwa siksaan bagi orang-orang munafikin itu adalah siksaan yang paling keras, siksaan yang paling pedih. Kemudian Syekh mengatakan ammal kufarul asliyun, adapun orang kafir yang memang kafir secara zahir, dia tidak menampakkan syariat diamalkan, tapi memang sejak awal dia menampakkan kekufurannya, mereka menampakkan kebenciannya kepada agama. Fahum minal asli yubghidun risalat wal kutub. Kata Syekh, mereka memang sejak asalnya membenci risalah dan kitab. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dan ketika dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan dan kepada Rasul, maknanya adalah mereka diajak untuk beriman, mereka mengatakan hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti bapak-bapak mereka, sedangkan bapak-bapak mereka ini tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi kata Syekh, qalu yakfina ma wajadna 'alaihi aba'ana minal 'adati wal ahkamil jahiliyah. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang memang sejak asalnya dia kafir, mereka mengatakan, cukup bagi kami apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami, berupa adat istiadat dan hukum-hukum jahiliyah. Nah, sehingga kita dapati di sini orang yang membenci apa yang Allah Ta'ala turunkan itu ada dua. Ada dua. Yang pertama al-fariqul awal, kelompok yang pertama adalah al-kufarul asliyun, orang-orang kafir yang memang sejak asalnya kafir. Sejak awalnya dia kafir. Ketika diajak untuk beriman, mereka tidak mau beriman, menolak secara terang-terangan. Ini kafir yang sifatnya zahir. Sedangkan kelompok yang kedua adalah alladzina yad'una al-islam. Mereka mengaku diri mereka Islam. Jadi ketika diserukan Islam kepada mereka, mereka terima. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka menerimanya. Bahkan mereka mengamalkan syariat agama Allah ini. Akan tetapi
dalam hati mereka ada kebencian yang sangat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka digolongkan sebagai orang-orang munafiqun, ya, orang-orang yang munafik yang mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Inilah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang kafir karena kebencian mereka kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk diimani dan dilaksanakan. Kemudian Syekh mengatakan ammal mu'minun, adapun orang-orang beriman, fa innahum yuhibbuna ma ja'a 'anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang mencintai apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya. Semua ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya itu orang-orang beriman menyukainya, mencintainya. Ya, kalaulah seandainya ada perintah atau ada larangan yang mungkin belum mampu dilaksanakan atau dijauhi, tapi bukan berarti kemudian mereka tidak melaksanakan perintah itu atau tidak menjauhi larangan itu karena membenci ajarannya, enggak. Ya. Tapi karena mungkin ya, belum mampu, ya, karena kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan selera syahwatnya, ya, sehingga dia melanggar aturan-aturan Allah, melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi dalam hatinya, ya, dia mencintai, ya, Allah dan Rasulnya beserta apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasa kebencian sama sekali dalam hatinya. Ya. Nah, inilah orang yang beriman, ya, keadaan mereka demikian. Ya, Allah sebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat yang ke-51 tentang sifat orang-orang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Ya, sesungguhnya perkataan orang-orang mukminin ketika diseru, ya, kepada Allah dan Rasulnya agar supaya Allah dan Rasulnya menghukumi segala sesuatu yang ada di antara mereka, ya, maka mereka hanyalah mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taati. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ya, jadi mereka mengatakan sami'na wa ata'na, ini orang-orang beriman, ya, kami mendengar dan kami taati. Mengapa demikian? Li'annahum yuhibbuna ma ja'anillah wa rasulihi, karena mereka mencintai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, karena mereka juga mencintai Allah dan Rasulnya, makanya kemudian segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu mereka mencintainya. Ya. Wala yajiduna fi anfusihim harajan min hukmillahi wa hukmi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak mendapati pada diri mereka itu rasa haraj, rasa sempit, rasa benci dari hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah mengatakan, maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim, pemberi keputusan di tengah-tengah apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka, jiwa mereka, ya, kesempitan, ya, ketidaksenangan, kebencian, mimma qadaita, dari apa yang telah kau putuskan, ya, di tengah-tengah mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri menerima betul, ya, secara menyeluruh apa yang menjadi ketentuan, ya, dan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh, ay la yajiduna fi anfusihim wa qulubihim haraja, yaitu mereka tidak mendapati dalam jiwa dan hati mereka kesempitan, kebencian kepada apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kata Syekh, fala yaktafuna bil inqiyadidh dhahiri, maka tidak cukup mereka itu untuk tunduk secara zahir, bal yang qaduna zahiran wa batinan, ya, akan tetapi mereka harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya secara zahir maupun secara batin. Makanya tadi disebutkan, ya, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau itu sebagai hakim, ya, pemutus perkara di antara mereka. Ini secara zahir, ya. Secara batinnya, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, ya. Kemudian mereka tidak mendapati dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, dalam dada mereka rasa sempit, rasa tidak terima, ya, rasa benci dari apa yang sudah engkau
putuskan, ya, apa yang sudah engkau tentukan, apa yang sudah engkau nyatakan, gitu ya. Sehingga kata Syekh, wa yuhibbuna hukmallahi wa hukma rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Dan mereka mencintai hukum Allah dan hukum Rasulnya SAW secara zahir maupun secara batin. Nah, inilah sifat orang-orang beriman. Ya, mereka mengedepankan Allah dan Rasulnya, hukum-hukum Allah dan Rasulnya, mereka menerima dan mereka merasa ya ridha, cinta ya dengan hukum Allah dan Rasulnya, dengan segala apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, dan segala apa yang bersumber dari Allah dan Rasulnya berupa ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Islam ini. Ini adalah poin yang ketiga ya, yang harus kita perhatikan. Nah, sehingga di sini kesimpulannya ya, kesimpulannya adalah yang menjadikan kekufuran ya terjadi pada diri seseorang, terutama orang yang mengamalkan syariat tersebut, itu adalah disebabkan karena kebenciannya, rasa benci yang ada dalam hati. Rasa benci yang ada dalam hati kepada Allah dan Rasulnya. Rasa benci kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, meskipun dia mengamalkan apa yang dia benci tersebut. Ya, meskipun dia mengamalkan apa yang dia benci, maka pada hakikatnya dia telah melakukan kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya. Akan tetapi orang-orang munafik ya yang menyembunyikan kebenciannya, maka kaum muslimin ya itu menghadapi mereka atau berinteraksi dengan mereka seperti layaknya berinteraksi dengan kaum muslimin yang lainnya. Ya, tidak boleh kemudian serta-merta kita menuduh seseorang kamu ini munafik misalnya. Ya. Kecuali kalau kita mendapati dia mengungkapkan isi hatinya. Ya, mengungkapkan isi hatinya. Kemudian ya, selanjutnya pada perkara yang keempat, dalam kalimat yang disampaikan oleh Syekh di sini ada kata syai'an ya, syai'an. Ini maksudnya adalah meskipun yang dibenci dari syariat ini adalah sebagian kecil darinya. Ya. Meskipun apa? Yang dibenci itu adalah sebagian kecil dari syariat agama Allah SWT atau apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga maknanya di sini man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an, itu bisa kita artikan barang siapa yang membenci ya sesuatu yang sedikit ya, atau sebagian kecil dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ajarannya, berupa agamanya ini, meskipun dia mengamalkannya, ya, meskipun dia mengamalkan apa yang dia benci tersebut, maka kafara ijma'an ya, dia dikafirkan, keluar dari agama Islam, ya, dia menjadi kafir secara ijma'. Nah, sehingga di sini tidak selalu orang itu dikatakan dia kafir disebabkan karena apa? Membenci Islam secara keseluruhan. Tidak. Tapi kalau dia membenci satu saja bagian daripada Islam, satu saja bagian daripada syariat, maka dia termasuk bagian dari orang-orang kafir yang keluar dari agama Islam. Ya, seperti contoh misalnya seseorang itu ya membenci syariat tertentu misalnya, seperti misalnya syariat ta'addud misalnya. Ya. Menurut ya segolongan manusia, ta'addud ini, poligami ini ya, ini adalah sesuatu yang merendahkan martabat para wanita. Ya, mereka mengatakan demikian, tapi mereka menganggap apa? Seks bebas atau kehidupan bebas laki perempuan ini adalah sesuatu yang lumrah, kata mereka. Tapi kalau poligami tidak boleh. Menurut mereka poligami itu adalah sesuatu yang merendahkan martabat perempuan. Padahal dalam poligami itu ada kewajiban dan hak bagi pasangan suami istri. Ya. Suami yang memiliki istri lebih dari satu, ya dia harus memenuhi apa? Keadilannya kepada istri-istrinya yang banyak ini. Ya, dia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-haknya para wanita yang dia nikahi, termasuk juga bermalam dan seterusnya.
Yang artinya di sini ada tanggung jawab seorang suami ketika dia memiliki istri lebih daripada satu. Ya. Sehingga sangat-sangat mulia sekali ya syariat ta'addud ini dibandingkan dengan apa yang mereka anggap baik, yaitu apa? Melakukan hubungan bebas ya dengan para wanita ya, atau wanita berhubungan bebas dengan para lelaki ya, bahkan di antara mereka ya ada yang latah mengikuti ajaran orang-orang kafir dengan mengatakan bahwasanya ya tidak perlu adanya tali pernikahan ya. Kalau memang seseorang laki-laki atau perempuan itu berhajat untuk melakukan ya hubungan biologis, selama dilakukan dengan suka sama suka, itu merupakan hal yang lumrah, hal yang sah-sah saja menurut mereka. Ya, padahal dengan demikian akan hancur nasab ini ya, akan ya, banyak lahir bayi-bayi yang tidak tahu siapa bapaknya. Ya, akan banyak lahir anak-anak yang dihasilkan dari perbuatan zina wal'iyadu billah ya. Sehingga moral dan peradaban manusia secara moralnya itu akan hancur. Nah, siapa yang membenci seperti ini misalnya ya, dia membenci karena dia menganggap bahwasanya ta'addud itu termasuk kuno dan seterusnya, maka ini dia bisa apa? Terjatuh pada kekufuran ya, dia bisa keluar dari Islam. Mungkin timbul pertanyaan ya, karena yang saya angkat di sini contohnya adalah ta'addud, maka timbul pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau semisal saya punya istri saya tidak suka kalau saya ta'addud, dan dia berusaha untuk menghalangi saya untuk melakukan ta'addud, apakah dia kemudian bisa jadi kafir? Karena apa? Karena dia benci ya saya untuk melakukan ta'addud. Nah, ini perlu untuk kita pahami dulu ya, bahwa kebencian ya istri kita kepada ta'addud itu bisa jadi bukan benci kepada syariatnya, bukan benci kepada ta'addudnya gitu ya, tapi di situ ada apa? Ketidaksukaan ya istri kita ini untuk kita memiliki istri yang lain ya, untuk mendapatkan istri yang lain. Sehingga di sini bukan membenci syariatnya ya, bukan membenci syariatnya, tapi karena kecemburuan misalnya, karena cintanya yang besar istri kita kepada kita, sehingga kita ya diinginkan olehnya untuk selalu bersamanya tanpa ya bersama yang lainnya. Nah, ini jelas tidak termasuk bentuk kekufuran ya. Dan ini diterangkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya, hafizahullah taala, ketika beliau memberikan contoh ya. Sebelum beliau memberikan contoh, beliau mengatakan demikian, amma idza karihal fi'lu, amma idza karihal fi'la ya. Adapun jika dia membenci untuk melakukan sesuatu yang termasuk dari bagian daripada ajaran agama ya, atau ya membenci melakukan satu bagian daripada agama, li'anna nafsahu la tatahammalahu ya, dikarenakan bukan karena kebencian hatinya ya kepada ajaran yang dia tidak lakukan itu, atau yang dia lakukan tapi dalam keadaan membenci, bukan karena kebencian terhadap agamanya, tapi karena jiwanya itu tidak sanggup untuk melakukannya. Au fi'la syakhsin muayyanin li'annahu yukhalifu syahwatahu ya, atau perbuatan seseorang tertentu ya, dia tidak suka ya seseorang tertentu melakukan perbuatan itu karena menyelisih syahwatnya, fahadza laisa kufran, maka kata Syekh ini bukan termasuk bagian kekufuran ya. Kama lau karihal insanu qat'a yadis sariq la min jihatil qat' walakin min jihati annahu la yatahammal an yara hadzal qat'. Semisal kata Syekh ya, jika ada orang itu tidak suka ya diputusnya tangan seorang pencuri, bukan karena sebab dia tidak suka hukuman itu ya, bukan karena sebab dia tidak suka atau dia membenci hukuman potong tangan bagi pencuri, enggak, tapi walakin min jihati annahu la yatahammal an yara hadzal qata', tapi dia itu tidak suka karena dia itu tidak sanggup melihat orang tangannya dipotong, nah gitu. Fahuwa mutmainnul qalbi bi hukmillahi muhibbun li hukmillah ya, sedangkan dia orang yang hatinya tenang dengan apa? Menerima hukum Allah ya, yakin dengan hukum Allah bahwa potong tangan itu hukum Allah maka harus dijalankan, dia meyakini itu ya, dan dia mencintai hukum Allah ini, dia mencintai hukum potong tangan ini, tapi dia nggak sanggup lihat, makanya dia nggak mau melihatnya
benci dia melihatnya gitu, tidak suka dia melihatnya. Bukan karena dia benci syariatnya, tapi karena dia misalnya nggak sanggup untuk melihat dipotongnya tangan orang itu. Gitu. Mungkin kalau dia lihat darah langsung dia pingsan, atau dia lihat ya sesuatu yang tampak sadis seperti itu, dia ketakutan atau bagaimana, nggak bisa makan selama 3 hari misalnya begitu, atau tiba-tiba pingsan atau lemes gitu ya. Nah, maka yang seperti ini bukan apa? Dia membenci syariat. Maka yang seperti ini tidak masalah. Ya. Dia tetap di atas keimanan. Lakinnahu la yatahammal an yara hadzal qata', akan tetapi dia tidak sanggup untuk melihat hukuman pemotongan ini. Maka taqulu lahu matsalan, ya, kau mengatakan kepadanya, ya, misalnya gitu ya, kata Syekh, ta'ala al-yaum satuqta' yadu sariq. Ayo hari ini kita lihat hukuman apa? Dipotongnya tangan seorang pencuri. Maka dia mengatakan, tidak. Akrahu hadza, saya benci sama ini. Nah, kata-kata saya benci sama ini karena apa? Akrahu an ara, aku benci apa? Untuk melihatnya. Kenapa? La atahammalah. Karena saya nggak sanggup melihat orang dipotong tangannya. Nah gitu. Jadi bedakan gitu ya. Bedakan antara dia membenci itu karena tidak sanggup ya. Bukan karena benci kepada syariatnya, tapi karena tidak sanggup untuk melihatnya atau semacamnya. Atau dia tidak suka perbuatan yang berkaitan dengan syariat itu dilakukan oleh orang tertentu karena menyelisih syahwatnya, menyelisih selera kesenangan hatinya. Bukan karena memang benci kepada apa? Bagian syariat yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, maka ini tidak kafir. Nah, dikasih contoh oleh Syekh untuk bagian yang kedua, yaitu antakrahal mar'ah an yatazawwaj 'alaiha zaujuha. Yaitu kalau ada seorang wanita ya, dia tidak suka, dia benci kalau suaminya nikah lagi. Suaminya menikah lagi. Min jihati annaha tuhibbu zaujaha. Ya. Dia membenci suaminya menikah lagi itu ya karena karena dia mencintai suaminya. Ya, dia ingin supaya suaminya satu-satunya untuk dia. Ya, karena dia cinta sama suaminya, maka dia tidak mau suaminya mendua gitu ya. Mendua yang syar'i ya, bukan mendua yang haram. Wala turidu an yatazawwaj 'alaiha ya, dan dia tidak ada keinginan ya untuk suaminya itu menikah lagi. Ya. Tapi di sini la min jihati kurhin wa bughdin ya, at-ta'addud. Tapi kebenciannya itu bukan karena dia benci kepada syariat ta'addudnya, enggak. Ya. Dia tidak benci kepada syariat ta'addud yang Allah Ta'ala syariatkan, itu tidak. Wa innama min jihati mushtahahiyah. Tapi dari sisi dia benci suaminya supaya suaminya menikah lagi itu karena tidak sesuai dengan syahwatnya saja, tidak sesuai dengan rasa cintanya kepada suaminya tersebut. Turidu an yakuna ya zaujaha laha, dia menginginkan suaminya itu satu-satunya hanya untuk dia saja. Fahadza laisa kufran, maka yang seperti ini tidak kafir. Ya. Tapi kalau misalnya ada seorang wanita itu dia membenci ta'addud wal a'yadzubillah, benci sama syariat ini, syariat ta'addud ini, maka dia kufur ya. Meskipun katakanlah dia adalah orang yang dijadikan yang kedua atau ketiga misalnya. Ya. Dia termasuk korban, bukan korban, dia termasuk bagian daripada lelaki yang melakukan ta'addud misalnya. Dia istri yang kesekian dari seorang lain. Tapi dia kemudian membenci ta'addudnya ini. Nah, membenci bukan karena karena selera syahwatnya, tapi membenci karena ketidaksenangan terhadap ajaran ta'addud. Ya. Maka yang seperti ini adalah bentuk kekufuran. Ya, adapun yang selain itu adalah bentuk bukan termasuk dari bagian kekufuran. Maka kata Syekh ya, Syekh ingin menasihati ya, maka wajib untuk membedakan antara kebencian dengan terhadap apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari sisi dia memang benci atas ajarannya, ya, benci secara zat ajaran tersebut, ya, benci ya karena dia adalah termasuk bagian syariat, dengan kebencian kepada perkara yang selain daripada itu.
ya, membenci karena faktor-faktor lain, tapi bukan membenci secara membenci berkenaan dengan ajaran syariat tersebut. Fala yukhlat bainal umur, maka jangan dicampur adukkan perkara ini, kata Syekh ya. Li'annahu balaghani anna ba'dal azwaj yaquluna li zaujatihim. Ya, kata Syekh, karena telah sampai kepadaku berita bahwasanya sebagian suami-suami itu berkata kepada istri-istri mereka, in karihti zawaji bi ukhra fa anti kafirah. Kalau kamu benci saya nikah lagi, ya, kata suami ini, ya, dengan wanita lain, fa anti kafirah. Bukan fa anti tolik ya. Bukan kamu saya cerai, enggak. Fa anti kafirah, maka kamu adalah menjadi wanita kafir. Akhirnya ketakutan istrinya. Ya, ketakutan, dia tertekan ya karena suaminya berhujjah dengan cara yang keliru ini. Li'anna man abghadha ma ja'a bihi Muhammad SAW fahuwa kafir, kata suaminya ya, karena orang yang benci kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dia jadi kafir. Wa hadza ghairu sahih, kata Syekh Sulaiman, ini adalah tidak benar ya, tidak benar seperti ini. Wa khatarun 'alal qail an yunazzila syar'allah 'ala ghairi tanzilihi, dan ini bahaya bagi orang yang mengucapkannya. Kenapa? Karena dia apa? Menempatkan syariat Allah tidak pada tempatnya ya, tidak pada tempatnya. Bisa dia ya mengarah kepada pengkafiran yang tidak tepat. Nah, ini adalah contoh yang disampaikan oleh Syekh ya mengenai hal ini, dan ini penting sekali agar supaya tidak terjadi salah dalam memahami. Jadi intinya kalau seseorang itu membenci ya salah satu bagian daripada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, benci kepada ajarannya, maka yang seperti ini menjadikan dia kafir, keluar dari agama Islam. Baik dia mengamalkannya maupun tidak mengamalkannya. Tapi kalau dia bencinya itu bukan benci kepada ajarannya, gitu ya. Tapi dia benci karena syahwat, kalau dilakukan oleh orang lain ya dia tidak suka karena ya syahwatnya, bukan karena benci sama ajarannya. Atau dia tidak suka itu karena sebab apa? Dia tidak sanggup untuk menanggungnya, seperti melihat tadi, nggak sanggup dia melihat orang dirajam misalnya, orang dipotong tangannya, atau orang yang dipenggal karena hukuman kisos ya, dan semacamnya. Nah, maka yang seperti ini bukan termasuk bagian dari kekufuran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf ya tidak kita berlama-lama dalam pembahasan pembatal Islam yang kelima. Saya kira dengan apa yang disampaikan secara singkat ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semakin hari semakin bertambah ilmu dan amal kita, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita ya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang tergolong ahlul jannah dan dijauhkan dari golongan ahlun nar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kira tidak perlu pertanyaan ya. Ya. Mohon maaf, insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita langsung tutup ya, masih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.